Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baiklah teman-teman sekalian, perkenalkan sebelumnya saya Muhammad Alwi Fatur Rahman, mahasiswa jurusan Tarjamah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan apa itu hubungan antar makna dan medan makna sebagai ujian akhir semester mata kuliah pengantar linguistik Arab. Sebelum masuk ke dalam pembahasan hubungan antar makna dan medan makna, saya akan menjelaskan apa itu semantik bahasa Arab, dikarenakan tema hubungan antar makna dan medan makna ini berada dalam subbabnya semantik bahasa Arab. Baiklah, apa itu semantik bahasa Arab? Semantik adalah bidang kajian linguistik yang mempelajari makna atau arti dalam bahasa menurut Umar. Dengan kata lain, semantik adalah ilmu yang mempelajari sistem tanda dalam bahasa, dan dalam bahasa Arab semantik dikenal dengan ilmu ad-dilalah. Semantik ini secara etimologis berasal dari bahasa Inggris, yaitu semantik yang diambil dari bahasa Yunani sema yang berarti tanda, atau dari semandio yang berarti menandai dalam bahasa Arab. Semantik dikenal dengan tadi yaitu ilmu ad-dilalah. Selanjutnya kita masuk ke dalam hubungan antar makna atau al-alaqat ad-dilalah. Hubungan antar makna. Apa itu hubungan antar makna? Ada beberapa hubungan semantis atau antar makna yang memperlihatkan adanya persamaan, pertentangan, tumpang tindih dan sebagainya yang disebut dengan ilmu bahasa. Hubungan inilah yang dikenal dalam ilmu bahasa, di antaranya sebagai sinonimi, anatomi, hiponimi, polisemi, taksonimi, dan meronimi. Di sini saya akan mensajikan beberapa contoh hubungan antar makna yang tersebut dalam bahasa Arab. Pertama yaitu sinonimi atau at-taraduf. Menurut Mettus, sinonim adalah hubungan antara dua unit leksikal yang mempunyai kesamaan arti. Ada beberapa seperti yaitu, dan Umar membagi sinonimi ini menjadi 7 bagian, yaitu yang pertama ada sinonimi utuh atau at-taraduf al-kamil, contohnya hafratun dan sakobun yang memiliki arti lubang. Yang kedua ada kuasa sinonimi yaitu sibhul at-taraduf, contohnya sanatun amun dan haulun yang berarti tahun. Yang ketiga ada kedekatan makna atau at-taqarrub ad-dilalah yang seperti kata inna atau baroniyatun ad-dawrakun. Yang keempat ada pengertian istilzam, yaitu makna yang timbul sebagai akibat makna yang ada di dalam suatu bentuk. Contohnya zahabat Fatimatun ilal madrasati sa'atus saminati, yang berarti Fatimah pergi ke sekolah pukul 8, dan juga memiliki makna yaitu pukul 8 Fatimah belum berangkat. Yang kelima ada praprasa atau al-jumal al-mutaradifah, yaitu pengungkapan dengan kalimat lain yang semakna. Contohnya yaitu wajadtu hadiyatun min Muhammad dan a'tani Muhammad hadiyatun, yang keduanya memiliki makna sama yaitu mendapat hadiah dari Muhammad. Yang keenam yaitu penerjemah atau at-tarjamah, pencarian padanan yang terlebih mudah dipahami. Contoh kata morfimun yang diterjemahkan dengan wahdahu sorfiyatun. Yang ketujuh yaitu ada interpretasi atau at-tafsir, penjelasan yang memudahkan pemahaman. Contoh kata yaitu istinsar, yang dijelaskan dengan akhrajul ma' minal unfi ba'dal istinsyaq, yang artinya mengeluarkan air dari hidung setelah beristinsyak. Yang kedua yaitu ada anatomi. Bila tadi sinonimi lebih mengacu ada hubungannya makna yang berkaitan dengan kesamaan makna, sedangkan anatomi ini lebih cenderung pada sehubungan makna yang bertalian dengan perlawanan makna. Menurut Fronkin dan Rothman membagi perlawanan makna ini ke dalam 4 pembagian, yaitu yang pertama yaitu perlawanan makna seakan-akan dunia terbelah menjadi 2 atau complementary, contohnya yaitu bako yang artinya kekal. Ini berlawanan dengan kata fana yang artinya tidak kekal. Yang kedua ada perlawanan makna bertingkat atau gradable, contohnya tiflun
yang berarti anak-anak, dan syababun yang berarti pemuda, dan kahul yang berarti orang tua yang berusia 30 sampai 40. Yang ketiga ada perlawanan makna, timbal balik yang atau converse. Contohnya zaujun yang bermakna suami. Ini bermakna bertimbal balik dengan kata zaujatun yang bermakna istri. Yang keempat yaitu ada perlawanan makna berhubungan dengan gerak dan arah atau reverse. Contohnya korbun barat berlawanan makna dengan syarkun yang berarti timur. Ini yang dimaksud berhubungan dengan gerak dan arah. Yang ketiga, kita masuk ke penjelasan hiponimi. Apa itu hiponimi? Menurut Fehar, hubungan kehiponimian yang terjadi setelah terjadi pasangan kata yang menghubungkan antara yang lebih kecil atau secara ekstensional dan yang lebih besar secara eksistensional. Definisi itulah oleh Fehar diperlembangkan dengan bahwa makna ekstensional ini dari X merupakan sebagian dari makna ekstensional dari Y. Menurut Matthews, hiponimi yaitu hubungan antara dua unit, satu masuk ke dalam makna unit leksikal yang lain. Itu artinya hiponimi memiliki makna satu kata yang tercangkup makna yang lain. Ini maksudnya bermakna satu makna tersebut bercangkup dengan makna-makna yang lain. Contohnya yaitu hayawanun dan kata-kata menjadi cangkupannya seperti asadun, arnabun, kitun dan lain-lain. Yang empat yaitu homonimi. Homonimi ini berasal dari kata homo dan nim. Matthews mengatakan bahwa homonimi adalah bentuk yang tidak identik tapi berbeda makna. Jadi homonimi ini adalah beberapa kata yang mempunyai kesamaan bentuk dan pelafalan tapi maknanya berbeda. Contoh kata yaitu doroba yang maknanya memukul, doroba mengepung, dan doroba menentukan. Ini memiliki makna yang berbeda-beda. Yang kelima yaitu ada polisemi. Polisemi yaitu merupakan suatu kata benda yang dipergunakan untuk berbagai keperluan, akan tetapi masih berhubungan dalam maknanya. Contohnya kata maudu'un bisa digunakan dalam atau bermakna pengertian, objek, judul, tema, masalah, dan isu. Kata maudu'un dapat digunakan dalam makna-makna tersebut. Dan contoh lain yaitu dalam bahasa ada kata rois dipergunakan dalam pengertian ketua, pokok, utama, pimpinan, presiden, pemimpin, rektor, mayor, dan perdana atau fundamental. Banyak. Dan yang ketiga ada contoh lain yaitu kata lisan atau lidah yang memiliki arti bahasa, surat, risalah, reputasi, fasih, bahkan juru bicara. Inilah yang dimaksud dengan kata benda yang dipergunakan untuk berbagai keperluan tapi masih berhubungan dalam maknanya. Yang keenam ada taksonimi. Taksonimi ini merupakan hiponimi yang berlapis-lapis dalam rumusnya. Cruz menuliskan taksonim sebagai berikut. X adalah Y. Jika X adalah taksonim dari Y, maka hasilnya yang normal adalah mawar sejenis bunga. X hiponimi dari Y, meskipun tidak semua hiponim berasal dari semua berhasil sama dengan rumus itu. Contohnya yaitu khalifah, sultan, rois, dan malik yang sejenis dengan umara atau kepala negara. Dan taksonomi ini Lehren menggunakan cara para ahli etnografi yang secara umum bertanya pada informan yang ditemuinya untuk mengklasifikasikan ranah kumpulan leksen tersebut, yang dilanjutkan dengan menentukan hierarki yang ada pada struktur leksikalnya. Dan hasil klasifikasi diasumsikan untuk mempresentasikan konsepsi pengujar atau informan bagaimana dunia itu terorganisir. Hal itu tampaknya agak sulit dilakukan untuk semua leksen, tetapi terutama leksen yang sudah tidak digunakan lagi oleh satu lingkungan tertentu. Yang ketujuh ada meronimi. Meronimi ini terkait menurut Cruz, hubungan meronimi ini lebih rumit daripada hubungan taksonimi, meskipun keduanya sama-sama menunjukkan ada tidaknya hubungan yang sama pada sejumlah komponen yang berkerabat. Jackson dan Avella menyebutkan bila meronimi
ini merupakan perhatian para ilmuwan. Baiklah, kita masuk ke pembahasan meronimi, yaitu pembahasan ketujuh, pembahasan terakhir dalam tema hubungan antar makna. Terkait dengan meronimi ini, menurut Kruse, hubungan meronimi ini lebih rumit daripada hubungan taksonimi, meskipun keduanya sama-sama menunjukkan ada tidaknya hubungan yang sama pada sejumlah komponen yang berkerabat. Jackson dan Ampela menyebutkan bila meronimi merupakan perhatian para ilmuwan untuk menganalisis fenomena ke dalam bagian-bagiannya. Dan Kruse merumuskan hubungan meronimi ini sebagai berikut. X adalah meronimi Y jika dan hanya jika kalimat yang berbentuk sebuah Y memiliki beberapa X atau satu X. Suatu X merupakan bagian dari Y. Hubungan itu bisa disebut normal bila perasa nominal 1X dan 1Y dapat diinterpretasikan secara umum. X disebut meronim dari Y, sedangkan Y disebut homonim dari X. Karakteristik meronimi ini mempunyai bagian segmental atau segmental parts dan sebagian sistemis atau systemic part. Meskipun tidak banyak pembahasan tentang meronimi dalam buku Kruse, tetapi pembahasannya sudah sangat memadai. Jackson dan Ampela juga menyebutkan bila taksonomi merupakan perhatian para ilmuwan untuk mengklasifikasikan fenomena alam, dan maka meronimi ini merupakan perhatian mereka untuk menganalisis fenomena ke dalam bagian-bagiannya. Hubungan bagian dari sejarah sederhana dapat diinterpretasikan oleh hierarki superordinat dan subordinat. Sebagai contohnya yaitu kata sakofun atap, haitun tembok, babun pintu, bilatun lantai, sahatun yang berarti halaman, dan nafizatun bendela. Dan ini semua merupakan bagian dari kata baitun yang berarti rumah. Dan contoh lainnya seperti yang sebagai contoh meronimi dalam bahasa Arab yaitu kata rijlun kaki, yadun tangan, wajhun wajah, famun mulut, ainun mata, anfun hidung, dan uzurun telinga. Dan ini semua merupakan bagian dari kata jism, al-jism atau jismun yang berarti tubuh. Namun istilah superordinat dalam hal ini atau dalam kata jismun tidak melulu menjadi cara yang paling umum dalam pembicaraan mengenai meronimnya seperti dalam hubungan hiponimi, meskipun masih ada pengertian pada penggunaan istilah superordinat yang memasukkan acuan pada meronim. Kita masuk ke pembahasan terakhir yaitu medan makna. Lehler berpendapat bahwa analisis medan makna memasukkan hubungan leksem yang secara paradigmatis berlawanan tetapi berhubungan secara morfologis dan semantis. Pemaparan Lehler itu mempertegas bahwa konsep tentang secara medan makna yang tidak hanya memasukkan hubungan leksem yang secara paradigmatis sama, tetapi juga hubungan leksem yang justru secara paradigmatik berlawanan. Lehler juga menjelaskan bahwa kosakata suatu bahasa itu terstruktur. Kosakata satu bahasa dapat diklasifikasikan menjadi beberapa butir leksikal yang berhubungan dengan medan konseptual dan dibagi menjadi ruang makna atau semantic space atau ranah makna, yaitu semantic domain. Kruse berpendapat bahwa ciri khas makna pada butir leksikal sepenuhnya merefleksikan aspek hubungannya sesuai dalam kontraknya, baik dengan aktual konteks maupun potensial konteks. Konteks yang relevan akan memasukkan konteks situasi yang sangat luar biasa. Namun harus ada pembatasan yang prinsipal pada konteks kebahasaan. Karakteristik kombinasi leksem dalam kalimat ditunjukkan tidak hanya oleh maknanya saja, akan tetapi juga oleh ciri khas gramatikalnya. Dan dapat diartikan medan makna ini adalah seperangkat unsur leksikal yang memiliki makna saling berhubungan dan dapat dikelompokkan berdasarkan kesamaan ciri semantik yang dimiliki kata tersebut. Seperti kata medan makna madrasatun yang berkaitan di dalamnya itu ada kata maktabatun, al-karosi, at-talibun, saburatun, dan al-madrasu. Inilah yang disebut medan makna. Sekian pembahasan dari saya. Pembahasan saya mengenai tentang hubungan antar makna dan medan makna. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruan saya selama dalam
penyampaian materi. Terima kasih atas segala perhatian teman-teman sekalian. Saya sangat menerima kritik, masukan, dan tanggapan dari teman-teman sekalian untuk meningkatkan kualitas diri saya sendiri. Itu semua dapat teman-teman berikan pada kolom komentar video kali ini. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit ini?